Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nabila dengan NIM 0611118212612601. Di sini saya mahasiswa program studi pendidikan fisika Universitas Sriwijaya bersama rekan saya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Mutiara Putri, NIM 061182126001. Nah, di video ini aku sama Kak Zahra bakal jelasin tentang alat-alat optik. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang yang pertama yaitu mata, yang kedua lup, yang ketiga mikroskop, dan yang keempat adalah teleskop. Yang pertama, mata. Mata adalah salah satu alat indera yang merupakan alat optik pada manusia. Jarak titik api lensa mata dapat diubah-ubah sesuai dengan jarak benda yang akan diamati. Berikut ini merupakan bagian pada mata. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali. Sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Selanjutnya iris, yaitu berperan memberi warna pada mata. Fungsi pupil untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk. Lensa mata berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Selanjutnya, vitreous humor mampu menjaga bentuk bola mata dan melindungi bola mata dari tekanan. Fungsi sklera adalah untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Fungsi koroid adalah menyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata, terutama retina. Sedangkan fungsi retina adalah untuk menangkap bayangan benda. Fungsi bintik kuning adalah tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Bintik buta berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju otak. Selanjutnya, yaitu akan dibahas tentang mata normal dan mata cacat. Mata normal adalah mata yang dapat melihat benda di titik jauh tak terhingga tanpa berakomodasi. Hal ini berarti juga sinar-sinar sejajar sumbu mata oleh lensa mata dipusatkan di bintik kuning. Mata normal mempunyai titik dekat sekitar 25-30 cm. Artinya, titik terdekat yang dapat diamati dengan komodasi maksimum berkisar antara 25 cm sampai 30 cm. Dengan demikian, titik jauh mata normal berada di titik tak terhingga. Selanjutnya, mata cacat. Di antaranya adalah rabun dekat atau hipermetropi. Mata yang mengalami rabun dekat tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya dekat. Hal ini karena fokus lensa memiliki jarak yang terlalu panjang. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm dan titik jauh berjarak tak terhingga. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat yang lebih jauh dari titik dekat mata normal, yaitu lebih dari 25 cm dan titik jauh berjarak tak terhingga. Bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina. Penderita rabun dekat dibantu menggunakan kacamata berlensa cembung, plus atau positif. Lensa cembung dapat membantu bayangan yang semula jatuh di belakang retina menjadi tepat jatuh di retina. Lebih lanjut yaitu tentang rabun jauh atau miopi. Mata yang memiliki rabun jauh tidak dapat melihat benda-benda yang jaraknya jauh. Hal ini karena lensa mata tidak dapat memipih untuk memperkecil jarak fokusnya. Penderita miopi memiliki titik yang lebih dekat dari titik jauh mata normal. Jarak jauh mata normal tak berhingga dan titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Bayangan yang terbentuk akan jatuh di depan retina. Penderita rabun jauh dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung minus atau negatif. Lensa cekung dapat membantu bayangan tepat jatuh di retina.
Lalu ada mata tua atau presbiopi. Mata yang mengalami presbiopi didominasi oleh orang tua yang daya akomodasi matanya telah berkurang. Penderita presbiopi memiliki jarak titik dekat lebih dekat dari mata normal, yaitu kurang dari 25 cm dan titik jauhnya kurang dari tak hingga, sehingga tidak dapat melihat benda dekat maupun jauh. Penderita mata tua dibantu menggunakan kacamata berlensa rangkap bifokal yang terdiri dari lensa cekung dan lensa cembung. Alat optik selanjutnya yaitu lup. Lup merupakan alat optik yang menggunakan sebuah lensa positif dan merupakan alat optik yang paling sederhana. Jika benda objek diletakkan pada jarak antara titik fokus lensa dengan pusat kelungkungan S kurang dari F, akan terbentuk bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Lup berguna untuk mengamati benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Penggunaan lup. Mata tidak berakomodasi. Menggunakan lup dengan mata tidak berakomodasi, benda yang diamati harus diletakkan di titik fokus lup tersebut, S sama dengan F. Yang selanjutnya, mata berakomodasi maksimum. Untuk mata yang menggunakan lup dengan berakomodasi maksimum, sifat bayangannya adalah maya, tegak, lebih besar, dan terletak pada titik dekat mata. Benda yang akan diamati benda pada jarak yang sangat dekat, dekat titik api lensa lup. Bayangannya yang diperoleh yaitu maya, diperbesar, dan tegak. Alat optik selanjutnya yaitu mikroskop. Mikroskop adalah alat bantu untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil atau mikro, terdiri dari lensa benda yaitu lensa objektif dan lensa mata yaitu lensa okuler. Oke teman-teman, berikut ini adalah bagian-bagian dari mikroskop. Kalau ditinjau dari optik, yaitu ada lensa okuler, lensa objektif, diafragma, dan cermin. Sedangkan bila ditinjau dari bagian mekanik, terdiri dari makrometer, mikrometer, lengan mikroskop, penjepit preparat, skrup, kaki mikroskop, tabung mikroskop, revolver, meja preparat, dan kondensor. Alat optik selanjutnya yaitu teleskop. Yang termasuk teleskop diantaranya teropong bintang, teropong bumi, serta teropong prisma. Teropong bintang terdiri dari lensa objektif dan lensa okuler. Bayangan akhir yang diamati dengan mata tanpa akomodasi adalah dalam keadaan terbalik. Karenanya, teropong bintang tidak dapat digunakan untuk mengamati benda-benda jauh di permukaan bumi. Selanjutnya, teropong bumi terdiri dari lensa objektif, lensa pembalik, dan lensa okuler. Lensa pembalik, lensa konveks yang dipasang antara lensa objektif dan lensa okuler, berfungsi hanya untuk menegakkan bayangan terbalik oleh lensa objektif. Lalu ada teropong prisma. Untuk memperpendek sumbu teropong bumi yang kurang praktis, maka pada teropong prisma dipasang dua buah prisma siku-siku, prisma pantulan total di antara lensa objektif dan lensa okuler. Fungsi kedua prisma ini memperpanjang jalannya sinar sebelum masuk okuler, membalik bayangan sebelum masuk ke okuler, mengubah kembali kiri menjadi kanan pada pemantulan sebelumnya, serta lensa okuler pada alat optik. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan tentang alat-alat optik. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Aku sama Kak Zahra pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.